Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Arifah Rahmawati. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi SKU dan TKU di Pramuka Siaga dan Penggalang. Simak terus videonya, jangan lupa like videonya kalau suka. Terima kasih, selamat menonton. Nah teman-teman, nantinya akan ada 4 poin yang akan dibahas dalam materi ini. Poin yang pertama yaitu sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga dan penggalang. Kemudian ada poin kedua, jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Poin ketiga yaitu tata cara pelantikan dan pemakaian dari tanda pelantikan. Kemudian poin yang keempat, poin yang terakhir yaitu materi mengenai pramuka penggalang Garuda. Poin pertama, sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga dan penggalang. Sistem tanda kecakapan pramuka siaga dan penggalang. Sistem tanda kecakapan adalah salah satu metode kepramukaan untuk mendorong dan merangsang para pramuka baik siaga maupun penggalang hingga penegak dan pendega agar memiliki kecakapan atau keterampilan untuk pengembangan pribadinya. Tanda kecakapan yang didapat bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka itu sendiri. Pramuka siaga akan mendapat tanda kecakapan baik umum maupun khusus apabila telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan yang kemudian diuji oleh pembinanya sebagai bentuk penghargaan atas kecakapan yang diraihnya. Nah, itu juga berlaku untuk pramuka penggalang, penegak, dan pendega. Kemudian ada tanda kecakapan di pramuka siaga dan pramuka penggalang. Tanda kecakapan termasuk salah satu bagian dari PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Nah, tanda kecakapan secara umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tanda kecakapan umum atau yang disingkat TKU. Kemudian ada tanda kecakapan khusus atau TKU. Ada 2 jenis ya teman-teman, TKU dan TKK. Kemudian poin 2, jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum atau TKU merupakan tanda kecakapan yang harus atau wajib dipenuhi oleh seorang anggota gerakan pramuka sesuai golongannya melalui syarat kecakapan umum SKU. Jadi peserta didik dapat memiliki tanda kecakapan umum ini jika telah menyelesaikan atau menjalankan syarat-syarat dalam SKU atau syarat kecakapan umum. Nah, dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan TKU. Yang pertama ada TKU siaga mula, itu yang paling awal, batch-nya itu hanya 1. Kemudian ada TKU siaga bantu, batch-nya 2. Kemudian ada TKU siaga tata yang ada 3 batch-nya ya teman-teman. Nah, untuk pemakaian tanda kecakapan umum siaga atau TKU siaga itu sama ya, putra dan putri itu sama. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar itu tanda kecakapan umum atau TKU itu dipasang atau dijahit di seragam lengan bagian kiri tepat di bawah tanda barung. Baik putra maupun putri sama ya teman-teman, di sebelah kiri. Nah, setelah kita membahas TKU di siaga, kita akan bahas mengenai tanda kecakapan umum atau TKU di tingkatan penggalang. Yang pertama yaitu TKU penggalang ramu dengan 1 batch ya teman-teman. Kemudian TKU penggalang rakit ada 2. Kemudian ada TKU penggalang terap dengan batch 3 ya teman-teman. Nah, sebenarnya masih sama dengan pramuka siaga ya teman-teman. Dipasang dan dijahit itu tepat di sebelah kiri lengan atas. Namun kalau pramuka siaga itu di bawah barung, tanda barung, kalau penggalang itu di bawah tanda regu. Namun posisinya masih sama ya teman-teman, baik putra maupun putri itu masih sama. Kemudian kita telah membahas TKU dari siaga dan penggalang. Sekarang kita membahas tentang TKK atau tanda kecakapan khusus. Nah, apa sih TKK itu? TKK atau tanda kecakapan khusus merupakan tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Nah, tapi berbeda ya dengan TKU. TKK ini diperoleh secara opsional, artinya peserta didik dapat memilih TKK yang berbeda dari peserta didik yang lainnya. Peserta didik hanya dapat memiliki tanda TKK jika telah 1. Menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau SKK. Kemudian, kedua, mencapai SKU siaga bantu. Jadi minimal sudah mencapai TKU siaga bantu, begitu teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih TKK itu, tanda kecakapan khusus tuh ada apa saja?
Yang pertama, ini saya contohkan di sini adalah TKK di tingkat SD ya teman-teman, karena bentuknya segitiga. Segitiga ini adalah merupakan TKK di SD gitu ya teman-teman. Kita fokus ke warnanya saja. Tuh, yang pertama ini ada dengan dasar warna kuning, yang berarti TKK pada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Kemudian tanda kedua dengan warna dasar merah, itu berarti TKK bidang patriotisme dan seni budaya. Kemudian yang ketiga itu backgroundnya putih, TKK bidang kesehatan dan ketangkasan. Nah, yang ketiga ini warnanya hijau, berarti itu merupakan TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Nah, yang terakhir yaitu dengan warna dasar biru, yang berarti TKK bidang sosial, baik kemanusiaan, gotong royong, ketertiban, masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Nah, kalau tadi TKU di sebelah kiri, maka TKK ini dipasang di sebelah kanan di sekitar bed daerah pramuka, misalnya Jawa Tengah. Nah, itu tanda-tanda TKK yang diperoleh oleh peserta didik itu dipasang di sekitar bed Jawa Tengah, begitu teman-teman. Nah, setelah kita membahas TKK siaga yang hanya ada satu tingkatan, yaitu dalam bentuk segitiga, kita akan bahas tentang TKK tingkatan penggalang yang memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan purwa, yang kedua yaitu tingkatan madya, dan yang ketiga yang paling tinggi yaitu tingkatan utama. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya warna dasarnya itu juga sama dengan TKK di pramuka siaga, hanya saja dalam tingkatan penggalang itu memiliki bentuk yang berbeda. Kalau purwa itu lingkaran, kalau madya kotak, dan utama itu segi 5. Nah, bentuk dari TKK penggalang yang berbeda ini juga punya artian yang berbeda, urutannya, tingkatannya, yaitu urutannya purwa dari yang paling dasar, kemudian ada madya, kemudian yang paling tertinggi yaitu utama dengan bentuk segi 5. Nah, kemudian bagaimana pemakaian TKK di pramuka penggalang? Nah, sebenarnya sama dengan pramuka siaga, yaitu di sebelah kanan, di sekitar bed daerah, begitu teman-teman. Baik putra maupun putri masih sama. Nah, ini contohnya penempatan TKK pada lengan kanan seragam pramuka. Di sini dicontohkan ada bed wilayah Kota Semarang, kemudian ada nomor, kemudian ada bed provinsi ya teman-teman. Kemudian TKK ini dijahitkan di sekitar bed provinsi. Nah, teman-teman, ada yang unik mengenai TKK ini. Kalau peserta didik di pramuka itu sudah memiliki 5 TKK yang sudah dijahitkan di lengan sebelah kanan, selebihnya kalau peserta didik memiliki lebih dari 5 TKK, maka peserta didik itu dapat menggunakan semacam selempang, yaitu tetampan. Nah, di sini saya contohkan. Nah, di sini ada 4 kondisi ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana pemakaian tanda TKK bila lebih dari 5? Karena memang banyak sekali. Nah, ternyata kalau peserta didik di dalam pramuka memiliki lebih dari 5 TKK, maka peserta didik tersebut wajib memakai tetampan untuk menampung istilahnya TKK yang dia miliki. Dalam kondisi yang pertama itu masih satu tetampan ya teman-teman. Jadi awalnya itu dipasang di sebelah depan atau di bagian dada depan. Kemudian kalau masih lebih banyak lagi, kondisi 2 yaitu dijahitkan di sebelah belakang. Kemudian kondisi ketiga, jika masih banyak lagi, itu akan ditambah lagi selempangnya. Kemudian kondisi keempat yaitu juga di bagian belakang. Nah, perlu diingat teman-teman, untuk kondisi 1 itu harus dipasang melalui bahu kanan. Jadi dimulai dari bahu kanan, kemudian dipasang di bagian depan, kemudian kalau tidak cukup di bagian belakang, kemudian nanti kalau tidak cukup lagi ditambah 1 lagi di bagian depan, kemudian kalau tidak cukup lagi akan dipasang di bagian belakang. Nah, poin yang ketiga, tata cara pelantikan dan pemakaian tanda pelantikan. Nah, ini tata cara pelantikan untuk pelantikan siaga. Yang pertama yaitu calon siaga yang akan dilantik diantar oleh pemimpin barunya menghadapi pembina pramuka. Kemudian para siaga yang sudah dilantik menjadi siaga mula atau siaga bantu atau siaga tata maju 1 langkah dalam upacara, teman-teman. Kemudian Yanda atau Bunda, ini istilah untuk pembina pramuka, bertanya tentang SKO yang telah diselesaikan kepada calon siaga. Ucapan janji Dwi Satya dengan dituntun oleh pembina, sedangkan tangan ditempelkan di dada kiri. Kemudian pembina menyematkan TKU, tanda kecakapan umum siaga, baik mula,
bantu atau tata sambil memberikan nasihat seperlunya. Kemudian peserta upacara memberikan tepuk tangan kepada siaga yang telah dilantik. Nah, kemudian pembina memimpin doa. Kemudian selanjutnya, pemimpin baru membawa anggotanya, saudara-saudarinya yang baru dilantik untuk bergabung dengan barunya. Nah, kemudian pembina membubarkan barisan calon siaga tadi, kemudian melanjutkan kegiatan atau upacara pelantikan tersebut. Nah, kemudian ada tata cara pemakaian tanda pelantikan. Kalau tanda pelantikan siaga putra itu dipasang di saku sebelah kiri. Namun kalau putri itu dipasang di kerah sebelah kiri, cepat berlawanan dengan tanda WWSM yang ada di kerah sebelah kanan. Kemudian kita akan masuki tentang tata cara pelantikan pramuka penggalan. Yang pertama, pembina upacara dan pembantu pembina berada di tempat yang telah disiapkan. Kedua, pratama memimpin penghormatan untuk pembina upacara. Pratama ini semacam pemimpin upacara dalam upacara kepramukaan, teman-teman. Kemudian yang ketiga, penggalang yang akan dilantik diantar oleh pratama ke depan pembina upacara untuk melakukan sesi tanya jawab seputar SKU atau syarat kecakapan umum. Kemudian nomor 4, penggalang yang akan dilantik membasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, lalu dikeringkan menggunakan lap dan diberi pewangi agar beraroma segar. Kemudian yang kelima, doa bersama yang dipimpin oleh pembina upacara. Keenam, petugas pembawa bendera merah putih masuk ke area upacara secara hati-hati melalui samping kanan pembina, lalu pembina langsung memimpin penghormatan pada bendera merah putih. Yang ketujuh, pembina upacara melantik pramuka penggalang dengan cara pramuka penggalang memegang ujung bendera merah putih, dipegang, dicium, lalu didekatkan ke dada kanan penggalang yang nantinya akan dilantik, kemudian mengucapkan janji trisatya. Kemudian step selanjutnya nomor 8, penyematan tanda pelantikan pada penggalang langsung oleh pembina. Secara langsung pembina dan pembantu pembina mengucapkan selamat kepada penggalang yang telah dilantik. Kemudian yang ke-9, pembina upacara diantar oleh pratama kembali ke tempat semula. Kemudian poin yang ke-10, pratama melapor dan memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Yang ke-11, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan tempat pelantikan. Kemudian yang terakhir yaitu pratama memimpin pembubaran pasukan upacara pelantikan penggalang. Nah, bagaimana pemakaian tanda pelantikan untuk pramuka penggalang? Ternyata sama dengan pramuka siaga, yaitu kalau putra itu di saku sebelah kiri, kalau putri itu di kerah sebelah kiri, sama dengan pramuka siaga. Nah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu pramuka penggalang Garuda. Nah, dalam pramuka Garuda itu ada yang disebut tanda pramuka Garuda. Apa sih tanda pramuka Garuda? Tanda pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda. Seorang pramuka dapat menjalani syarat pramuka Garuda ini setelah menyelesaikan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. Nah, seperti ini tanda pramuka penggalang Garuda. Bentuknya lencana ya teman-teman, jadi bukan bed yang dijahit ke seragam bagian kanan atau sebelah kiri, namun berbentuk lencana dengan pita merah putih. Kalau tanda pramuka pada penggalang itu berwarna merah karena memang berbeda dalam tingkatannya ya teman-teman. Kalau siaga itu warna hijau, kalau penggalang itu warna merah. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ada dua perbedaan ya. Kalau yang atas itu lencananya terbuat dari plastik atau besi ya teman-teman. Namun kalau yang di bawah itu bed biasa. Kenapa berbeda? Karena pemakaiannya juga berbeda. Kalau lencana yang atas yang dengan besi itu biasa dipakai oleh peserta pramuka untuk mengikuti upacara-upacara yang resmi seperti upacara jambore, untuk perlombaan jambore atau upacara-upacara resmi lainnya. Namun kalau bed biasa itu digunakan oleh peserta didik dalam pramuka sehari-hari. Begitu teman-teman. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai materi SKU, SKK, TKU, TKK di Pramuka Siaga dan Penggalang, juga materi terkait Pramuka Garuda. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.